sorai dan bersukacita karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita semua berdiri untuk mendengarkan bacaan Injil. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu ketika, Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, lalu naik ke sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka disembuhkan. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Para murid menyahut, bagaimana mungkin di tempat sunyi kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada juga beberapa ikan itu. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di sana. Sesudah itu dia mengambil 7 roti dan ikan itu. Dia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada orang. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan 70 roti. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat pagi untuk kita semua. Saya membagikan 1-2 refleksi untuk kita pada kesempatan ini bersama Bapak Matius. Syukur atas segala berkat yang sudah kami berikan. Syukur atas Purna Bakti sebagai ASN, dan juga syukur atas akun kelahiran yang ke-50. Saya membagi refleksi dalam 2 bagian karena kita masih berada dalam masa akhir. Kita masih berada dalam masa akhir. Refleksi yang pertama itu tentang akhir. Masa tadi diambil dari masa akhir. Ini sepanjang akhir ini. Di hari ini dia sebagai bentuk pengambilan dalam masa akhir. Ketika kita bicara tentang Advent, entah disadari atau tidak disadari, perjalanan waktu akhirnya menghantar kita tiba pada masa ini, masa Advent. Di tengah kesibukan kita, ya, di tengah pekerjaan kita, ya, banyak hari kita ini bangun dari pagi sampai sore kembali, bahkan malam baru masuk rumah. Di tengah kesibukan ini, entah disadari atau tidak, waktu telah menghantar kita sampai pada masa Advent. Sampai pada masa Advent. Dan seperti tadi yang saya katakan dalam pengantar,
tema dasar atau warna dasar dari Advent itu adalah Tuhan datang kepada manusia. Kita katakan Advent itu Tuhan datang. Tuhan datang kepada siapa? Tuhan datang kepada manusia, dan manusia pulang kepada Tuhan. Manusia kembali kepada Tuhan. Sekali lagi, Advent itu Tuhan datang. Tuhan datang mencarimu, Tuhan datang mencari kita. Tuhan mencari kita semua. Kalau kita mencari tahu pengertian dari kata mencari, ya, mencari artinya berusaha untuk mendapatkan atau berusaha untuk menemukan. Silakan mencari pengertian tentang ini, ya, tentang mencari. Mencari artinya berusaha untuk mendapatkan atau berusaha untuk menemukan. Dan sesuatu itu dicari karena ia tidak berada pada tempat yang seharusnya, atau biasa dalam kata-kata yang lebih sederhana tiap hari kita katakan hilang. Sesuatu itu dicari karena dia tidak berada pada tempat yang semestinya atau tempat yang seharusnya atau hilang. Maka Bapak dan Mama, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita katakan Tuhan datang dan mencari kita, ini artinya kita sementara berada dalam posisi tidak bersama dengan Tuhan atau hilang. Kalau kita katakan Tuhan datang mencari kita, Advent itu Tuhan datang mencari kita, berarti kita sementara berada dalam posisi di mana tidak bersama dengan Tuhan, atau kita ini hilang dari hadapan Tuhan. Bukan Tuhan yang kehilangan kita, tetapi kitalah yang kehilangan Tuhan. Dari posisi Tuhan, Tuhan tidak kehilangan kita, tetapi kitalah yang kehilangan Tuhan. Dan kita kehilangan Tuhan itu bukan karena Tuhan membuang kita. Banyak kali sampai pada titik ini, ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan tertentu, orang sampai pada tingkat pemikiran seperti ini. Tuhan membuang saya, ya. Tuhan membuang saya dalam hidup ini. Tetapi kalau kita berefleksi secara baik, sebenarnya ketika kita kehilangan Tuhan, itu bukan karena Tuhan yang membuang kita, tetapi kitalah yang membuang Tuhan. Kitalah yang pergi terlalu jauh, lalu lupa pulang kepada Tuhan. Kita yang pergi terlalu jauh, lalu lupa pulang kepada Tuhan. Karena itu Bapak dan Mama, saudara-saudari yang terkasih, tadi saya katakan bahwa tema dasar dari Advent adalah Tuhan datang kepada manusia dan manusia pulang kepada Tuhan. Manusia kembali kepada Tuhan. Supaya apa? Ya. Tuhan datang dan manusia pulang. Supaya apa? Supaya terjadi perjumpaan. Supaya terjadi perjumpaan. Perjumpaan itu tidak akan terjadi kalau yang satunya datang dan yang lainnya memilih untuk pergi. Perjumpaan tidak akan terjadi. Yang satunya datang, yang satunya pergi. Bagaimana bisa terjadi perjumpaan? Tidak akan terjadi perjumpaan. Maka tadi saya katakan, Advent itu Tuhan datang, dan supaya mau terjadi perjumpaan, Tuhan datang dan manusia harus kembali kepada Tuhan. Supaya terjadi perjumpaan. Dan di mana terjadi perjumpaan antara manusia dengan Tuhan, disitulah terjadi keselamatan bagi manusia. Terjadi keselamatan bagi manusia. Bapak dan Mama, saudara-saudara terkasih, kalau hari Minggu kemarin, ya kalau ada yang mungkin umat Proki Katedral, misa di Katedral, di misa yang keempat, saya pimpin misa dan saya katakan refleksi yang berikut ini. Saya katakan begini, banyak kali berkaitan dengan Tuhan datang dan manusia pulang kepada Tuhan ini, banyak kali dalam hidup ini kita mengalami kehilangan-kehilangan. Dalam hidup ini banyak kali kita mengalami kehilangan-kehilangan. Tidak jarang kita ini kehilangan diri sendiri, ya, kehilangan identitas diri kita. Juga kita banyak kali kehilangan hangatnya persaudaraan di antara kita. Kita kehilangan kekeluargaan, persahabatan, dan bahkan kita kehilangan Tuhan dalam hidup ini. Kita kehilangan Tuhan dalam hidup ini. Misalnya dalam hubungannya dengan orang lain, ya, berkaitan dengan kehilangan. Kita sedikit refleksi tentang kehilangan, tentang Tuhan datang dan kita kembali kepada Tuhan, dan ada hubungan dengan kehilangan. Dalam hubungannya dengan orang lain, kehilangan itu bukan hanya soal tidak ada bersama saja secara fisik. Ya. Dalam hubungannya dengan orang lain, pergaulan kita, persahabatan kita, kebersamaan hidup seperti ini, dalam sebuah lembaga atau dalam komunitas hidup tertentu,
kehilangan itu bukan hanya soal tidak ada bersama secara fisik saja. Ya. Ada tetapi seperti tidak ada. Ya. Ada tetapi seperti tidak ada. Dekat tetapi rasanya jauh sekali. Ya. Bersama tetapi rasanya seperti orang asing. Itulah kehilangan. Itulah kehilangan. Ada tetapi sepertinya tidak ada, tidak dirasakan. Dia dekat tetapi tiap hari bersama tetapi rasanya jauh sekali. Hidup bersama tetapi seperti orang asing. Inilah kehilangan. Banyak kali kita berpikir kehilangan itu artinya ya kita tidak ada bersama secara fisik saja. Bukan hanya kehilangan, bukan tentang itu. Ya. Tetapi seperti yang tadi saya katakan, ada tetapi seperti tidak ada, dekat tapi dibuat seperti jauh, bersama tetapi sikapnya seperti orang asing. Itulah kehilangan. Maka mari kita refleksikan kebersamaan kita ya. Persis hari ini kita merayakan kebersamaan sebenarnya ya. Bersama berjalan bersama dengan Bapak Matius selama 31 tahun lebih. Ya. Mari kita refleksikan kebersamaan kita. Ya. Seperti apa kebersamaan kita selama ini dan di hari-hari yang akan datang. Bukan saja kebersamaan di lembaga ini, tetapi juga kebersamaan di rumah atau di mana saja kita berada. Apakah di sana terjadi kehilangan? Mari kita refleksikan. Orang bisa saja secara fisik ada bersama. Orang bisa saja secara fisik ada bersama. Makan bersama, minum bersama, duduk bersama, bahkan tidur bersama di dalam satu rumah. Tetapi di situ pun bisa terjadi kehilangan. Orang bisa makan bersama, duduk bersama, minum bersama, bahkan tidur bersama dalam satu rumah. Di situ pun bisa terjadi kehilangan. Kalau hati tidak diberikan satu sama lain. Ya, kalau hati tidak diberikan satu sama lain. Boleh makan bersama, tiap hari makan bersama, minum bersama, duduk bersama. Tapi di situ pun bisa terjadi kehilangan kalau hati tidak diberikan satu sama lain. Ya. Saya kemudian sampai pada tingkat refleksi seperti ini Bapak dan Mama. Saya katakan begini, masih lebih baik itu jauh secara fisik. Ya. Berkaitan dengan kebersamaan hidup, saya katakan refleksi ini ya. Masih lebih baik jauh secara fisik daripada jauh secara